Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kenikmatan kesehatan kepada kita semua ya Bu, sehingga kita masih diberi kesempatan untuk bertemu, berkumpul di tempat yang mulia ini. Shalawat beserta salam semoga selalu tercurah kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik Bu, sebelumnya mungkin diantara ibu-ibu ada yang lupa dengan saya namanya siapa. Perkenalkan, nama saya Ade Sudarmaji selaku pendamping PKH Kecamatan Sukasari, Kabupaten Subang. Atau mungkin memang sudah kenal semua. Baik, saya ucapkan banyak terima kasih kepada ibu-ibu semua yang sudah menyempatkan waktunya hadir di tempat perkumpulan ini. Pertemuan yang biasa sudah kita lakukan sebelumnya, yakni pertemuan P2K2 atau FDS, Family Development Session ya Bu. Baik, di pertemuan kali ini saya akan sedikit mengulas materi yang sebelumnya pernah Ibu pelajari. Kemarin-kemarin Ibu sudah mempelajari tentang pemetaan diri, potensi diri dan keluarga, sehingga potensi diri dan keluarga itu bisa dimanfaatkan untuk pencegahan dan penanganan stunting. Ingat ya Bu ya. Nah, sekarang di pertemuan hari ini kita akan melanjutkan materi tersebut yang tentunya masih ada kaitannya dengan materi yang sebelumnya, yakni pokok bahasan mengenai pemetaan sumber daya lingkungan sekitar. Oke Bu, dengan tujuan nanti ketika Ibu sudah mempelajari ini, Ibu bisa mengidentifikasi, bisa memetakan sumber daya lingkungan sekitar yang dapat dimanfaatkan untuk pencegahan dan penanganan stunting. Oke, paham ya Bu ya? Sepertinya ada yang ngantuk nih. Yuk kita akan bikin yel-yel baru di pertemuan kali ini ya. Perhatikan Bu, anak sehat, yes. Stunting, no. Bisa nggak Bu? Coba ikuti. Sekali lagi ya. Anak sehat, yes. Stunting, no. Oke, terima kasih. Ibu-ibu sudah kelihatan matanya udah cerah ya, semangatnya sudah menggebu-gebu. Baik, sebagaimana pertemuan sebelumnya kita sudah membuat 3 kelompok ya Bu. Nah, sekarang silakan Ibu kembali ke kelompoknya masing-masing. Kelompok 1 di sana, kelompok 2 di sini ya, di tengah, kemudian kelompok 3 di sebelah kanan saya. Silakan Bu. Oke, sudah siap semuanya? Kalau sudah siap, saya akan bagikan satu kelompok, satu kertas plano ya. Silakan, ini Ibu bagikan. Oke, semua kelompok sudah siap Bu ya. Kertas planonya masing-masing kelompok sudah ada, spidolnya sudah lengkap semua. Ini. Oke, jika semua kelompok sudah siap, perhatikan ke sini Bu, instruksinya Bu. Silakan ibu-ibu di dalam kelompoknya masing-masing membuat gambar peta atau denah lingkungan sekitar. Cakupannya bisa 1 RT, bisa 1 RW, ataupun 1 dusun juga tidak masalah. Ya, silakan digambarkan di kertas plano. Saya kasih waktu 5 menit. Cukup 5 menit Bu ya? Cukup lah. Ayo, silakan. Nah, ini 3 rumah. Ini maksudnya rumah apa ini Bu? Ini rumah keluarga. Rumah warga, iya, oke, bagus, luar biasa ini, bagus nih Bu. Nah, jangan lupa nanti di atasnya ini ditulis ya, denah sumber daya lingkungan sekitar. Silakan Bu ditulis Bu ya. Oke, bagus, luar biasa. Oke, ibu-ibu menggambarnya sudah selesai semua ya. Jika ibu-ibu di dalam kelompoknya sudah menyelesaikan gambar denah atau peta lingkungan sekitar, perhatikan ke sini semua Bu, perhatikan. Bahwa sumber daya lingkungan sekitar yang dapat dimanfaatkan untuk pencegahan dan penanganan stunting itu dibedakan menjadi 3 macam Bu. Yang pertama, lingkungan alam atau sumber daya alam. Kemudian yang kedua ada lingkungan sosial atau sumber daya sosial. Kemudian yang ketiga ada sumber daya manusia. Sumber daya manusia ini terkait dengan orang atau siapa saja yang bisa Ibu manfaatkan untuk pencegahan dan penanganan stunting. Baik, selanjutnya untuk kelompok 1 saya akan tugaskan nomor 1 ya, terkait lingkungan alam atau sumber daya alam di lingkungan sekitar Ibu yang bisa Ibu manfaatkan untuk pencegahan dan penanganan stunting. Silakan Ibu tandai di gambar atau denah yang Ibu buat itu ya. Kemudian tuliskan manfaatnya apa. Untuk kelompok 2, perhatikan kelompok 2 ke sini.
lingkungan sosial. Kelompok 2 saya tugaskan untuk fokus di lingkungan sosial atau sumber daya sosial yang ada di lingkungan sekitar ibu, yang tentunya bisa dimanfaatkan untuk pencegahan dan penanganan stunting. Silakan ibu tandai di gambar atau pena yang ibu buat ya, sekaligus tulis manfaatnya apa. Kemudian untuk kelompok 3, perhatikan ke sini. Sumber daya manusia. Kelompok 3 difokuskan untuk mencari sumber daya lingkungan di sekitar ibu yang bisa dimanfaatkan untuk pencegahan dan penanganan stunting terkait sumber daya manusianya. Orang atau siapa saja Bu yang bisa ibu manfaatkan untuk pencegahan dan penanganan stunting. Oke, silakan ibu diskusikan dengan kelompoknya masing-masing. Saya kasih waktu 5 menit. Cukup Bu ya, 5 menit ya. Cukup, silakan. Oke, semuanya sudah selesai Bu ya. Baik, jika sudah selesai, ibu sudah mendiskusikannya dengan kelompok masing-masing. Silakan perwakilan satu orang maju ke depan dari setiap kelompok untuk mengisi tabel yang sudah saya buat ini Bu. Yakni tabel identifikasi jenis dan manfaat sumber daya lingkungan sekitar untuk pencegahan dan penanganan stunting. Di kolom pertama ini ada sumber daya lingkungan. Tadi ibu sudah menandai kan di peta atau pena yang ibu gambar tadi, jenisnya apa yang ada di lingkungan, kemudian manfaatnya apa. Baik, silakan perwakilan dari kelompok 1 siapa? Bu Yanti, silakan Bu Yanti. Tulisannya yang agak besar saja Bu ya, biar yang lain bisa melihat dengan jelas. Ibu-ibu yang lain perhatikan ya. Oke, sudah Bu? Sudah. Oke, ini Bu, coba lihat petanya Bu, tadi yang dibikin denahnya seperti apa, tunjukkan ke ibu-ibu yang lain. Nah, ibu tadi menuliskan untuk kelompok 1 kan tugasnya sudah jelas ya, bahwa terkait dengan lingkungan alam atau sumber daya alam. Nah, kebetulan di sini kelompok 1 Ibu Yanti menuliskan sumber daya alamnya itu seperti lahan pekarangan kosong. Yang mana Bu? Letak pekarangan kosong yang mana nih? Di peta atau di denah yang ibu bikin? Di bagian ini, karena ini depan rumah banyak lahan yang kosong. Jadi itu bisa dimanfaatkan ya Bu ya? Iya. Untuk apa Bu? Untuk Bisa untuk menanam sayuran. ya, bagus. Supaya terpenuhi kebutuhan gizi untuk Oke. keluarga. Oke, terima kasih. Kita aplaus untuk Ibu Yanti dari kelompok 1. Silakan Bu, kembali Bu. Baik, dari kelompok 1 sudah ke depan. Sekarang silakan perwakilan kelompok 2. Siapa? Ibu Ija? Ya, silakan Ibu Ija ke depan. Oke, sudah perwakilan dari kelompok 2 Ibu Ija. Coba dibaca Bu. Yang jenis sumber daya lingkungan, sumber daya sosial, adanya orang dermawan. Ya. Untuk manfaatnya bisa mencukupi kebutuhan pangan yang bergizi untuk pemenuhan gizi anak. Oke, ucapkan terima kasih juga kepada Ibu Ija yang sudah mau ke depan. Kita berikan aplaus yang luar biasa untuk Ibu Ija. Silakan Bu. Baik, kelompok 1 sudah, kelompok 2 sudah. Sekarang kita panggil perwakilan dari kelompok 3. Ibu Sandia. Oke, Ibu Sandia silakan ke depan. Oke, sudah Bu. Ibu Sandia. Coba dibaca Bu. Sumber daya manusia seperti bidan desa di posyandu. Untuk manfaatnya membantu kesehatan pada anak. Oke, terima kasih untuk Ibu Sandia. Kita aplaus bersama-sama. Terima kasih, Bu, silakan. Baik ibu-ibu, tadi perwakilan setiap kelompok sudah maju. Saya akan sedikit menjelaskan tentang sumber daya lingkungan sekitar yang dapat dimanfaatkan untuk pencegahan dan penanganan stunting. Salah satunya adalah lingkungan alam atau sumber daya alam. Ada yang tahu nggak Bu? Sumber daya alam atau lingkungan alam di sini yang dimaksud itu seperti apa? Ada yang tahu nggak? Apa Bu? Tanah, pekarangan kosong, ya. Kita berikan aplaus buat Ibu Yani yang sudah memberikan masukannya. Baik, lingkungan alam atau sumber daya alam ini adalah yang terkait ya dengan potensi yang dimiliki di dalam alam itu sendiri, meliputi tanah, air, batu, tumbuhan ataupun udara. Yang intinya lingkungan alam atau sumber daya alam ini ketika kita kelola itu akan menghasilkan sesuatu yang bermanfaat bagi pengelolanya. Seperti Ibu misalkan di sini sudah mencontohkan kelompok 1 sumber daya alam seperti lahan pekarangan kosong.
pekarangan kosong yang terbengkalai yang ada di samping atau di depan rumah ibu, ketika tidak dikelola, maka ya terbengkalai seperti itu, hanya tumbuh rumput-rumputan saja. Tetapi kalau misalkan ibu kelola, dibersihkan, kemudian ditanami sayur-sayuran, bahan pangan berupa buah-buahan, itu akan menghasilkan manfaat yang bisa ibu gunakan untuk mencukupi kebutuhan gizi anak ibu sendiri. Kalau misalkan banyak, itu bisa dijual dan itu bisa menghasilkan tambahan uang untuk keluarga. Itu terkait dengan sumber daya alam. Kemudian yang kedua, ada lingkungan sosial atau sumber daya sosial. Ini terkait dengan interaksi atau hubungan antar manusia. Bisa juga hubungan antara manusia dengan kelompok atau kelompok dengan kelompok, yang mana kalau seandainya kita manfaatkan, ya, itu bisa memberikan manfaat bagi ibu, terutama untuk penanganan dan pencegahan stunting pada anak. Untuk sumber daya sosial sendiri, kita bisa ambil contoh misalkan adanya bantuan sosial dari pemerintah berupa bantuan PKH ataupun sembako BPNT, itu juga masuk kategori sumber daya sosial yang benar-benar ibu harus manfaatkan. Ya, bantuan sosial dari pemerintah itu untuk membeli bahan pangan di e-warung, khususnya untuk mencukupi kebutuhan gizi anak ibu biar tidak stunting. Kemudian yang ketiga, ada sumber daya manusia. Jadi sumber daya manusia ini terkait dengan kemampuan atau intelektual yang dimiliki seseorang, sehingga ketika ibu manfaatkan, itu juga bisa untuk mencegah kasus stunting pada anak ibu sendiri. Contohnya di sini di kelompok 3 sudah memberikan contoh sumber daya manusia seperti bidan desa di Posyandu. Contoh selain itu, misalkan saya ini sebagai pendamping PKH, ya, ini juga sebagai sumber daya manusia yang bisa ibu manfaatkan. Jadi di kesempatan waktu tertentu atau kapanpun saya siap membantu. Ibu juga silakan menghubungi saya kalau seandainya ada masalah terkait dengan anak stunting. Nanti saya akan bisa memberikan rujukan untuk pelayanan anak ibu. Oke, ibu-ibu semuanya paham ya? Ada pertanyaan? Oke ibu-ibu, jika tidak ada pertanyaan, saya akan sampaikan pesan kunci dari materi pembelajaran kali ini, yakni bahwa lingkungan sekitar kita itu memiliki potensi sumber daya yang bisa ibu manfaatkan untuk pencegahan dan penanganan stunting pada anak ibu. Paham Bu ya? Oke, setelah ibu mempelajari materi ini, sudah mengerti, silakan ibu bagikan ilmu ini kepada teman-teman ibu, kepada saudara-saudara, tetangga-tetangga ibu, keluarga ibu, ataupun masyarakat pada umumnya, sehingga mereka itu bisa mengerti apa yang ibu tahu di sini. Setuju Bu ya? Baik, saya akan menanyakan kepada ibu rencana apa yang akan ibu lakukan ya terkait dengan pemetaan sumber daya lingkungan sekitar yang dapat dimanfaatkan untuk pencegahan dan penanganan stunting. Silakan ibu tulis di tabel janji diri masing-masing ya. Kemudian ditulis juga di kertas metaplan yang sudah disediakan oleh saya, itu sudah dibagikan. Silakan ibu tulis di situ. Nanti kalau sudah selesai, silakan kumpulkan tabel janji dirinya ke saya. Nanti yang kertas metaplan silakan ibu bawa pulang biar ibu-ibu itu ingat janji ibu sendiri ya. Harus dilaksanakan itu. Oke? Oke, terima kasih Bu. Baik ibu-ibu, di kesempatan kali ini saya ingin mengingatkan kembali agar ibu-ibu ini benar-benar memanfaatkan bantuan sosial dari pemerintah, baik itu bantuan PKH ataupun beras sembako BPNT ya, itu agar benar-benar digunakan secara optimal untuk pemenuhan kebutuhan gizi keluarga ibu, terutama anak ibu biar tidak stunting. Paham Bu ya? Baik, untuk selanjutnya jika ibu-ibu ingin tahu lebih lanjut terkait dengan sumber daya lingkungan sekitar untuk pencegahan dan penanganan stunting, ibu bisa hubungi SDM Kesos seperti saya, pendamping PKH, atau pendamping sosial BPNT juga bisa. Nanti ibu akan dirujuk ke layanan atau fasilitas yang benar-benar ibu butuhkan. Paham Bu ya? Oke, sebelum ditutup saya akan mereview sedikit materi yang telah kita bahas sebelumnya terkait dengan sumber daya lingkungan sekitar untuk pencegahan dan penanganan stunting. Setiap diri atau individu ibu sendiri, baik itu keluarga ataupun lingkungan sekitar kita, itu memiliki potensi atau sumber daya yang sebenarnya bisa ibu manfaatkan untuk pencegahan dan penanganan stunting. Salah satunya misalkan kemampuan atau potensi diri dari ibu sendiri. Misalkan
ibu mampu memberikan ASI eksklusif kepada anak ibu, bisa memasak makanan yang bergizi sesuai dengan menu gizi seimbang. Itu juga salah satu bentuk potensi kemampuan yang dimiliki oleh diri ibu sendiri agar mencegah anak dari stunting. Oke, sudah selesai materi kali ini. Mudah-mudahan pertemuan kita ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Amin ya Bu ya. Baik, sebelum diakhiri kita bersama-sama mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Mohon maaf jika ada salah kata. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.